Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajarnya pada saat ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silahkan. Mulai. Selesai. Baiklah, melanjutkan pelajaran sebelumnya tentang struktur dan fungsi alat tubuh tumbuhan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari struktur dan fungsi bagian luar. Antara lain yang sudah kamu pelajari, struktur dan fungsi luar akar, batang, dan daun. Kita lanjutkan belajarnya. Pada pelajaran kali ini kita juga disuruh mempelajari bagian-bagian yang lain terkait dengan fungsi daun. Ya, salah satu fungsi daun sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, yaitu tempat pembentukan atau pembuatan makanan. Tentunya kalian masih ingat ketika belajar di kelas 1 atau mungkin di SD sudah dikenalkan tentang fotosintesis, yaitu proses pembentukan atau pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Pada gambar ini nampak, ini adalah gambar ilustrasi ya dari fotosintesis. Ya, tentunya kalian juga ingat untuk proses fotosintesis tidak hanya membutuhkan energi cahaya matahari, tetapi juga dibutuhkan air yang diambil ya dari dalam tanah, diangkut melalui pembuluh kayu menuju ke daun. Juga diperlukan bahan yang lain yang diambil dari udara, yaitu gas karbon dioksida masuk menuju ke daun melewati mulut daun atau stomata. Baiklah, kita lanjutkan. Ini informasi terkait dengan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya, disebut fotosintesis. Tumbuhan dapat berfotosintesis karena tumbuhan itu memiliki klorofil. Klorofil itu berperan atau berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Jadi tanpa klorofil, karena sesuatu hal mungkin terjadi klorosis, kekurangan klorofil pada tumbuhan, maka energi cahaya yang bisa ditangkap juga lebih sedikit dan tentunya fotosintesisnya mengalami gangguan. Dalam proses fotosintesis diperlukan air atau H2O dan zat organik atau mineral dari dalam tanah yang diangkut melalui silem ke daun atau pembuluh kayu, dan karbon dioksida dari udara bebas yang masuk melalui mulut daun atau stomata dengan bantuan energi cahaya matahari dan berlangsung di dalam klorofil. Nah, proses fotosintesis dapat dituliskan dengan reaksi seperti di bawah ini. Air H2O yang diambil dari dalam tanah tadi. Kemudian diperlukan juga gas karbon dioksida yang diambil dari udara tadi. Kemudian klorofil yang berfungsi untuk menangkap energi cahaya matahari. Selanjutnya bahan-bahan ini oleh energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia, yaitu C6H12O6. Inilah yang disebut dengan
hasil fotosintesis, yaitu makanan. Nah, makanan ini tentunya diperlukan untuk tubuh tumbuhan itu sendiri. Makanan ini ada kalanya juga disimpan di dalam batang, ada yang disimpan di akar, ada yang disimpan di buah. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain seperti manusia juga hewan. Selain menghasilkan makanan, fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan ke udara. Nah, oksigen ini tentunya berperan untuk pernafasan. Ya, semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan itu sendiri, juga membutuhkan oksigen di dalam bernafas. Kita lanjutkan. Ya, ini informasinya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, C6H12O6 makanan tadi berupa gula. Nah, selanjutnya glukosa akan disusun menjadi amilum atau pati. Rumus molekulnya C6H10O5N melalui reaksi polimerisasi. Nah, selanjutnya amilum tersebut kemudian disimpan. Ada yang disimpan di dalam akar seperti singkong, batang misalnya sagu, buah, dan biji misalnya pada padi. Nah, itu semua merupakan hasil fotosintesis. Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa percobaan terkait dengan fotosintesis. Yang pertama, percobaan yang dilakukan oleh Sachs. Nah, percobaan Sachs ini untuk membuktikan apakah benar bahwa fotosintesis menghasilkan makanan, menghasilkan amilum atau menghasilkan zat tepung. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sachs dalam melakukan percobaan, dia membungkus daun yang masih melekat pada tumbuhan. Jadi daun ini masih melekat pada batang tumbuhan. Kita pilih tumbuhan yang daunnya tidak terlalu lebar, ya, karena membungkusnya harus permukaan atas dan bawah dibungkus dengan kertas timah atau kertas aluminium atau kertas karbon. Kalau orang Jawa menyebut dengan istilah kertas grenjeng. Selama minimal 1 kali 24 jam atau sehari. Kemudian setelah 1 hari penuh mendapatkan cahaya matahari, daun ini kita petik. Jadi daunnya, untuk memilih daunnya ini jangan daun yang terlalu tua atau daun yang terlalu muda. Kemudian dipilih yang sekiranya letaknya itu mendapatkan cahaya matahari yang penuh. Jangan daun bagian dalam atau yang terlindung, ya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya daun yang kita bungkus ini kita petik, kita ambil, kemudian kita lepaskan penutupnya, kertas karbonnya. Selanjutnya langkah yang kedua, dimasukkan ke dalam air mendidih beberapa saat. Ya, yang tujuannya untuk mematikan sel-sel daun. Kemudian jadi tidak sampai lumat, ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam air mendidih beberapa saat, dimasukkan ke dalam alkohol panas. Nah, ini cara memasukkan ke dalam alkohol panas. Jadi alkohol itu karena titik didihnya lebih rendah, ya. Tidak 100 derajat tetapi 70 berapa derajat Celcius sudah mendidih.
Maka cara memanaskan seperti ini air panas, kemudian alkohol dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian daunnya juga dimasukkan di sini. Nah, alkohol itu warnanya jernih ya. Nanti setelah dimasukkan beberapa saat ke dalam alkohol mendidih, nanti larutan ini akan tampak berwarna hijau. Hijau itu berarti warna apa? Iya benar, hijau itu berarti warna zat hijau daun atau klorofil. Berarti klorofilnya larut di dalam alkohol. Nah, selanjutnya daun kita ambil, kemudian dikeringkan, artinya cairan alkohol yang melekat pada daun dikeringkan dengan kertas hisap ya. Kemudian langkah yang terakhir ditetesi dengan yodium atau lugol. Setelah ditetesi dengan yodium atau lugol, kemudian kita biarkan beberapa saat, 1 menit lah. Kemudian kita celupkan ke dalam air untuk menghilangkan yodiumnya. Karena yodium atau lugol kalau tidak ada, menggunakan yodium tincture untuk obat luka, misalnya betadine boleh. Kita masukkan ke dalam air setelah dibiarkan beberapa saat, kemudian sambil digoyang-goyang supaya yodiumnya terlepas. Nah, berikutnya kita amati. Tampak di sini yang sebelumnya tertutup warnanya lebih terang. Yang bagian tidak tertutup warnanya lebih gelap. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa bagian yang lebih gelap ini banyak mengandung zat makanan atau zat tepung. Ini banyak mengandung zat tepung. Yang tengah ini sebelumnya tertutup tidak atau sedikit mengandung zat tepung. Sedikit atau tidak terdapat zat tepung. Nah, yodium atau lugol itu jika bereaksi dengan zat tepung, misalnya kita meneteskan lugol atau yodium ke dalam tepung beras. Kita beli tepung beras, kemudian kita masukkan sedikit ke dalam air yang ada dalam tabung reaksi, kita kocok, kemudian kita tetesi yodium atau lugol, itu warnanya akan gelap. Bisa hitam, bisa biru kehitaman, bisa ungu kehitaman, pokoknya warna-warna gelap, coklat kehitaman. Itu menunjukkan kalau warnanya kehitaman atau gelap, menunjukkan mengandung zat tepung. Nah, dari percobaan ini apa yang dapat kita simpulkan? Baik, yang dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis menghasilkan zat tepung. Jadi percobaan SAS ini juga disebut dengan percobaan uji amilum, bertujuan untuk membuktikan bahwa pada proses fotosintesis dihasilkan amilum atau zat tepung. Kita lanjutkan. Ada percobaan lain tentang fotosintesis, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Ingenhousz. Nah, apakah sama atau berbeda dengan percobaan SAS? Mari kita ikuti. Perangkat percobaan Ingenhousz sederhana seperti ini. Ini ada tabung reaksi. Yang di tengah ini gelas
gelas kimia atau gelas piala, bisa menggunakan gelas piala atau gelas kimia yang ukurannya setengah liter boleh. Kemudian di sini ada corong, ada kawat pengait. Jadi perangkat percobaan disusun seperti ini. Kemudian bahannya yang lain ada tumbuhan hidrilla. Selanjutnya diberi air, dikondisikan supaya air ada di sini. Nah, ilustrasinya seperti ini, gambar itu. Jadi ini ada tanaman hidrilla, kemudian di sini corong. Ya benar, ini tabung reaksi. Airnya diupayakan mengisi penuh seperti ini. Nah, selanjutnya perangkat ini ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Nanti setelah beberapa saat, ya yang baik memang pukul 10 ke atas. Setelah ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung beberapa waktu, ya memang membutuhkan waktu agak lama di sini, mungkin beberapa jam. Kalau diperhatikan pada bagian corong yang berisi tanaman hidrilla. Tanaman hidrilla itu biasanya tanaman yang digunakan untuk di akuarium ya. Biasanya penjual ikan hias itu memiliki. Nah, nanti akan keluar gelembung-gelembung udara. Jadi gelembung-gelembung udara keluar satu persatu, sedikit demi sedikit. Nanti gelembung udara itu akan mendesak air, kondisinya seperti ini. Baik, kira-kira gelembung udara ini merupakan gas apa? Nah, gelembung udara ini jika didekatkan dengan api akan lebih menyala. Oh iya benar, berarti itu adalah gas untuk pembakaran, yaitu gas oksigen. Baik, pada percobaan Ingenhousz seringkali di dalam air ditambahkan soda kue. Ya, soda yang digunakan untuk mengembangkan kue, roti. Soda kue ini rumus kimianya NaHCO3. Ditambahkan ke dalam air. Apa tujuannya? Kamu lihat reaksi antara air H2O dengan soda kue NaHCO3. Nah, menghasilkan NaOH plus CO2 plus H2O. Nah, itu menunjukkan bahwa akan dihasilkan salah satunya adalah CO2. Ini menyebabkan kalau ditambahkan soda kue, jumlah gas karbon dioksida yang ada dalam air meningkat. Jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, meningkatnya jumlah gas CO2 dapat meningkatkan laju fotosintesis sehingga gelembung udara atau gas oksigen yang dikeluarkan itu lebih banyak, lebih cepat. Nah, itu mengapa seringkali ditambahkan soda kue. Baik, percobaan Ingenhousz itu bertujuan untuk membuktikan bahwa fotosintesis melepaskan atau menghasilkan oksigen. Kita lanjut. Apakah masih ada percobaan fotosintesis yang lain? Oh ya, ada percobaan Engelmann. Dalam proses fotosintesis itu dibutuhkan energi cahaya matahari. Nah, energi cahaya matahari, kalau kalian belajar dalam fisika, itu sebetulnya
terdiri dari bermacam-macam cahaya. Terlihat ketika dibiaskan oleh titik-titik air di udara, ya tampak warna pelangi. Warna pelangi itu sebetulnya menunjukkan macam-macam cahaya yang ada pada cahaya matahari tersebut. Nah, percobaan Angelman ini untuk mengetahui cahaya matahari yang manakah yang paling efektif digunakan untuk fotosintesis. Nah, percobaan Angelman ini menggunakan tumbuhan ganggang, bukan tumbuhan, ganggang, ya. Ganggang spirogyra. Ganggang spirogyra itu ganggangnya berbentuk benang. Nah, ini yang seperti tepian kain, ya, yang seperti ada batiknya. Ini adalah ganggang berbentuk benang. Tampak ini yang warnanya hijau-hijau, ini adalah kloroplas atau klorofilnya. Ternyata cahaya matahari yang paling efektif untuk fotosintesis adalah yang menunjukkan grafik lebih tinggi, yaitu cahaya warnanya apa ini? Ungu, ya, atau nila, dan warna merah. Jadi cahaya merah dan nila atau ungu paling efektif untuk fotosintesis. Nah, berarti percobaan Angelman ini untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu terjadi pada klorofil yang letaknya di dalam kloroplas, ya. Dan sekaligus menunjukkan bahwa cahaya matahari yang paling efektif untuk fotosintesis adalah cahaya yang warnanya merah dan nila atau ungu. Kita lanjutkan. Itulah beberapa percobaan yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan fotosintesis. Baik, kita lanjutkan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi laju fotosintesis, mempengaruhi cepat lambat proses fotosintesis. Ya, tentunya komponen yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu mempengaruhi laju fotosintesis. Apa yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Ya, benar. Fotosintesis membutuhkan energi cahaya. Berarti logikanya, kalau pada hari itu seharian mendung, cahaya terhalang oleh awan, otomatis proses fotosintesisnya akan sedikit atau berkurang, terhambat. Apalagi yang dibutuhkan fotosintesis? Ya, air. Kalau misalnya tumbuhan kekurangan air, maka proses fotosintesisnya juga terhambat. Demikian juga kekurangan gas karbon dioksida di udara, maka fotosintesisnya lebih lambat. Kemudian juga fotosintesis membutuhkan klorofil. Klorofil berfungsi apa? Iya, benar, untuk menangkap energi cahaya. Kalau klorofil pada tumbuhan itu sedikit, karena tumbuhan itu mengalami kekurangan unsur mikro, ya, untuk membentuk klorofil, ya cirinya daunnya tidak hijau tua atau tidak hijau gelap, tetapi hijau kekuningan. Itu biasanya kekurangan klorofil. Nah, itu juga menyebabkan laju fotosintesis berkurang. Baiklah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi
laju fotosintesis. Kita lanjutkan. Faktor yang lain adalah suhu. Suhu itu bisa mempengaruhi kerja enzim untuk fotosintesis. Kenaikan suhu 10 derajat Celcius dapat meningkatkan kerja enzim 2 kali lipat. Namun jika terlalu tinggi, enzim akan rusak. Jadi, kalau suhunya terlalu tinggi, enzimnya rusak, fotosintesisnya itu akan terganggu. Yang terakhir adalah kadar oksigen. Kenaikan kadar oksigen akan menurunkan laju fotosintesis karena oksigen untuk respirasi akan bersaing dengan gas karbon dioksida dalam berikatan dengan hidrogen di dalam membentuk makanan. Baiklah, itu pembelajaran tentang fotosintesis terkait dengan fungsi organ daun. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kita pelajari struktur dan fungsi bunga. Tentunya kalian pernah mengamati bunga walaupun secara langsung dan tidak langsung. Di sekolah dasar juga pernah diberikan pelajaran ini. Baik, kita ketahui bahwa bunga merupakan organ atau alat untuk perkembangbiakan, merupakan alat reproduksi generatif, perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Nah, biasanya memiliki warna yang menarik untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain yang dapat membantu penyerbukannya. Kita lanjutkan. Baiklah, kita ingat kembali pelajaran di sekolah dasar. Berilah keterangan pada gambar dengan istilah yang tepat. Alat perkembangbiakan betina pada bunga disebut nomor 1. Iya, nomor 1 itu terdiri 2, 3, 4. Jadi dari ujung ini sampai ke sini. Bagian yang seperti piala ini, tengah ini. Nah, benar, disebut butik. Terdiri dari ada nomor 2, kepala butik, tangkai butik, dan bakal buah. Dan di dalam bakal buah, di dalam nomor 4 terdapat nomor 5. Nah, ini bakal biji. Nanti pada perkembangan berikutnya, bakal buah tentunya berkembang menjadi buah, namanya bakal buah. Kemudian bakal biji berkembang menjadi biji. Oleh karena itu di dalam buah ada bijinya. Alat perkembangbiakan jantan. Nah, ini alat perkembangbiakan jantan. Pada gambar ini tampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disebut dengan benar benang sari. Benang sari terdiri dari nomor 7 dan 8. Kepala sari dan 8 tangkai sari. Nah, putik dan nomor 1 dan nomor 6 dan benang sari ini sering disebut dengan alat perkembangbiakan. Selain alat perkembangbiakan, bagian bunga juga memiliki yang fungsinya untuk menarik perhatian hewan, misalnya serangga yang dapat membantu penyerbukan. Bagian ini disebut dengan perhiasan bunga, meliputi ada nomor 10, nomor 9. Nomor 9 disebut dengan
Iya, tidak asing lagi, mahkota bunga. 10 kelopak bunga. Baik, inilah selengkapnya. Kita lanjutkan. Ya, macam-macam bunga. Kalau dalam satu kuntum bunga memiliki 4 bagian pokok, 4 itu terdiri dari alat perkembangbiakan, ada jantan, benang sari, dan betina butik. Kemudian perhiasan tadi ada mahkota dan kelopak, berarti ada 4 bagian itu, maka disebut dengan bunga lengkap. Tidak lengkap berarti jika salah satu bagian tidak ada, mungkin tidak ada mahkotanya, mungkin tidak ada salah satu alat perkembangbiakan, tidak ada benang sarinya, mungkin tidak ada butiknya. Nah, itu berarti tidak lengkap. Kita lanjutkan. Kita mengenal ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Sempurna itu jika dalam satu kuntum bunga memiliki 2 macam alat perkembangbiakan. Jadi ada benang sari dan ada butiknya. Walaupun tidak memiliki mahkota misalnya, kalau terdapat benang sari dan butik dalam satu kuntum bunga, berarti sempurna. Sempurna tetapi tidak lengkap kalau nggak ada mahkotanya misalnya. Tidak sempurna, ya berarti memiliki salah satu alat perkembangbiakan. Memiliki butik saja, mungkin memiliki benang sari saja. Biasanya yang memiliki benang sari saja disebut dengan bunga jantan. Yang memiliki butik saja disebut bunga betina. Ada tumbuhan yang seperti ini? Iya, ada. Misalnya tumbuhan salak. Nah, bunga salak itu ada bunga jantan, bunga betina. Bunga pakis saji misalnya. Nah, itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Kita lanjutkan yang berikutnya. Iya, ayo kita diskusikan. Samakah struktur bunga pada tumbuhan dikotil dan monokotil? Struktur itu meliputi mungkin ukuran, mungkin warna, bagian-bagiannya. Iya. Di kelas 7 kalian sudah pelajari ini. Ternyata struktur bunga tumbuhan dikotil dan monokotil tidak sama. Kalau kita menemukan tumbuhan, kita tidak tahu ini bunga tumbuhan apa. Jadi kita menemukan bunga suatu tumbuhan di jalan misalnya. Kemudian kalau bagian-bagian bunga bisa mahkota, kelopak, benang sari berkelipatan 3, itu berarti bunga monokotil. Sedangkan tumbuhan dikotil memiliki bagian bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatan bilangan tersebut. Misalnya kita menemukan bunga mahkotanya, kita hitung. Oh, ada 5. Berarti itu bunga milik tumbuhan dikotil. Kita lanjutkan yang berikutnya. Ya, yang terakhir struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, pada gambar ini menunjukkan terlihat buah apokat. Ya, ini bijinya. Bagian-bagian pada buah, ini daging buahnya, kulit buahnya. Sebelum menjadi buah ini tentunya diawali dengan bakal buah seperti ini. Demikian sebelum menjadi biji masih berupa bakal biji. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Kalau pada gambar ini tampak 1 bakal biji.
bakal bijinya ini. Kalau ini kan inti yang ada di dalam kantong atau kandung lembaga. Nanti dipelajari di kelas 9. Iya, pada perkembangan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Kita lanjutkan. Pelajarannya di pertemuan berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri sekian dulu. Pada pembelajaran berikutnya kalian bisa membaca sebelumnya di dalam buku sekolah tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi jaringan-jaringan apa yang ada pada tumbuhan. Kita akhiri sampai di sini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.